Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini Islam Pro akan membahas kisah penderitaan Sayyidina Habab radhiyallahu anhu. Sayyidina Habab radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan-penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa awal Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah dipaksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga membanjir keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Habab radhiyallahu anhu adalah hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW, ia menghukum Sayyidina Habab radhiyallahu anhu dengan menyengatkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Habab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Habab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia berseru, "Belum pernah kulihat punggung yang luka separah ini." Sayyidina Habab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Habab radhiyallahu anhu menangis. "Saya khawatir penderitaan-penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada balasan lagi di akhirat." Sayyidina Habab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW salat begitu panjang, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang salatnya itu. Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ini adalah salat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Kedua, aku meminta agar umatku tidak disukai oleh musuh yang akan menghabisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa ini." Sayyidina Habab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburannya dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Habab." Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah. Dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya, dan ia membuat ridho Tuhannya. Faedah dari kisah Sayyidina Habab radhiyallahu anhu ini, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat.
Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Itulah sekilas penderitaan yang dialami oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Habab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.